Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina wa habibina safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hayatus Su'ada sampai kepada pembahasan bahwasanya orang-orang yang berbahagia itu berlari dari perkara yang tidak dikerjakan Nabi alaihi salatu wassalam atau perkara yang bid'ah menuju perkara yang sunnah. Kemarin sampai pada perkataan para salihin, di antaranya disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, man aana sahiba bid'atin faqad aana ala hadamil Islam. Barang siapa yang menolong sahibul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan, sama seperti dia menolong menghancurkan Islam. Disebutkan oleh Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau mengatakan, la'an ara fil masjid naran la astati'u itfa'aha ahabbu ilayya min an ara fihi bid'atan la astati'u taghyiraha. Beliau mengatakan bahwasanya aku melihat di satu masjid api yang aku tidak bisa memadamkannya, lebih aku cintai daripada aku melihat perbuatan bid'ah aku tidak sanggup untuk merubahnya. Kemudian yang kedua, firas su'ada ila Allah ta'ala minal bid'ah lianna amal al-mubtadi' mardudun alaihi. Berlarinya orang-orang yang berbahagia menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan Nabi atau perkara yang bid'ah, karena orang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Nabi mardudun alaihi, atau amalnya akan tertolak. Disebutkan di bagian akhir surat Al-Kahfi tentang kenapa perkara ini terjadi, karena sebagaimana saya katakan kemarin, orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak merasa dirinya melakukan kejelekan, mereka merasa melakukan kebaikan. Maka disebutkan oleh para ulama, dikatakan ini perihal sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau kami ceritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Kenapa kok sampai Allah mengatakan akhsarina a'mala, orang yang amalnya paling merugi? Alladzi dhala sa'yuhum, yakni mereka orang yang tersimpang jalannya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwasanya yang mereka kerjakan ini sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Ini yang menyebabkan pelaku bid'ah itu tidak merasa dia melakukan kejelekan. Karena apa? Dia mengatakan, Allah mengatakan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwasanya mereka melakukan perkara yang terbaik. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang menjadikan perkara yang baru, ma laysa minhu, yang kami tidak pernah perintahkan atau contohkan, fa huwa raddun, artinya apa yang dia kerjakan tertolak. Di dalam lafaz lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dua hadis ini maknanya sama, ya, namun diriwayatkan dari perawi dan imam periwayat yang berbeda. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan satunya dari riwayat Imam Muslim. Maknanya sama. Kemudian bagian yang keempat, li'annal mubtadi'a mahrumun min at-taubah ma dama musirran ala bid'atihi. Karena orang yang melakukan perkara yang bid'ah ini mahrumun minat taubah, artinya terhalang dari pertobatan, madama musirran ala bid'atihi, selama dia terus melakukan apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi tadi. Disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha hujibat taubah ala kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat dan Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib,
Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya setiap orang yang melakukan kebid'ahan sampai dia tinggalkan kebid'ahan tersebut. Kemudian disebutkan li'anna al-mubtadi'a la yaridu hawdhan Nabi alaihi salatu wassalam yaumal qiyamah la yahudda bi syafa'atihi. Orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak akan menyentuh atau meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ana faratakum 'alal hawdi liyurfa'anna ilayya rijalan minkum hatta idza ahwaitu la unawiluhum uhtuliju duni فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدكم وفي رواية إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا liman بدل بعدي. Ya, disebutkan kisah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu berada di telaganya Nabi dan menunggu umatnya, kecuali ada beberapa orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Nabi mengatakan, "Kenapa engkau halang orang ini? Kenapa engkau cegah orang ini dari minum di telaga?" Kemudian Allah mengatakan, "La tadri ma ahdatsu ba'dak." Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, artinya apa yang dia buat-buat setelah sepeninggalanmu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan, sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui apa yang badalu, mereka rubah, ba'dak, ya, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada sahabatnya agar tidak mendekati yang namanya bid'ah. Yang keenam dikatakan di annal mubtadi'a yahmilu ithmahu wa ithma man amila bid'atahu ila yaumil qiyamah. Orang yang berbuat kebid'ahan, membuat perkara yang tidak pernah dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam itu akan menanggung apa yang dia kerjakan dan orang yang mengikuti mereka. Ya, bukan hanya sekedar dia menanggung apa yang dia perbuat, tapi kalau dia sebarkan di tengah-tengah manusia, maka orang yang mencontohnya dia pun menanggung apa yang mereka kerjakan. Allah katakan liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilmin. Ya, mereka memikul dosa-dosa mereka sempurna hari kiamat. Ini orang yang berbuat dosa, berbuat kebid'ahan. Wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilmin. Demikian pula orang-orang yang mereka palingkan tanpa ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Siapa yang meletakkan di dalam Islam perkara sunnah yang jelek, ya, maka dia akan berdosa, mendapatkan dosa, dan dosa apa yang ia kerjakan, dan orang yang mengerjakan amalan ini setelahnya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kemudian disebutkan li'annal mubtadi'a mal'unun minallahi wa minal malaikati wa minan nasi ajma'in. Orang yang melakukan kebid'ahan ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh segenap manusia. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-Madinatu haramun, faman ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbala minhu yaumal qiyamah adlun wala sarf." Al-Madinah haramun, tanah yang suci, maka barang siapa yang melakukan perkara yang baru, ya, di kota Madinah, ya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak akan diterima dia pada hari kiamat. Adlun wala sarfun. Apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat,
dia tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kebid'ahan. Sebagaimana yang disebutkan pada sebelum ini, ada seorang yang bertanya tentang yahtarim, yakni memakai ihram. Nabi ajarkan dari mana? Dzul Hulaifah. Ya, dari Bir Ali. Dia mengatakan, anak mau pakai ihram dari mana? Dari Masjid Nabawi. Dia bilang, lah, Nabi ngajarkan dari Dzul Hulaifah, dari Bir Ali. Nah, tambah sedikit bas. Katalah, wallah fitnahnya a'zam. Fitnahnya lebih besar. Ya, bukan karena perkara remeh, karena masalahnya ia menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Lian al-mubtadi'a la yasdadu bid'atahu ila Allah minallahi illa bu'dan. Ya. Orang yang mengerjakan bid'ah ini, apapun yang dia kerjakan, kecil atau besar, dia sama seperti menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang ia kerjakan seolah-olah seperti orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam tentang ketaatannya al-Khawarij. Ya, orang yang keluar dari ketaatan kepada Utsman wa Ali. Ya. Dikatakan Nabi, yahqira ahlukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi yamruquna minad dini kama yamruqus saham minar ramiyah. Ya. Anda tidak akan bisa bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Artinya apa? Dahsyat ibadahnya mereka. Lebih dari kalian, kata Nabi SAW. Tapi mereka meninggalkan agama ini seperti meninggalkan anak panah dari busurnya. Yaqulu ahadus salihin, berkata seorang yang salih, dinukil perkataan ini dari kitab Hilyatul Awliya. Apa yang dia katakan? Masdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah bertambah orang yang melakukan kebid'ahan walaupun dia bersungguh-sungguh dalam urusan agama, kecuali ia ditambahkan kejauhannya dari Allah. Ini tambah jauh dari Allah, bukan tambah dekat. Ibadah yang dia kerjakan tambah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau ini terjadi? Karena ibadahnya didasarkan oleh perkara yang tidak pernah dikerjakan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian amma su'ada faqad farru ila tamassuk bis sunnah Rasulullah SAW bisababi ma yadi. Orang yang berbahagia, dia berlari menuju tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah karena sebab yang berikut ini. Yang pertama, karena berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam telah maktub di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, perintahnya. Dan banyak. Di antara yang disebutkan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, antum terima, antum pegang, antum kerjakan. Dan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam cegah, maka tinggalkan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kemudian demikian dalam surat An-Nur ayat 63, Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Ya, hendaknya seorang berhati-hati dari menyelisihi Allah di dalam perkaranya. Antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Akan datang kepada mereka fitnah atau datang kepada mereka azab yang pedih. Demikian pula sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan usikum bitaqwallah. Pertama Nabi mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, kemudian Nabi mengatakan bahwasanya akan datang satu zaman, kata Nabi apa? Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di, apabila kalian hidup setelahku, setelah wafatku, kata Nabi, fa sayarah ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Semakin jauh jaraknya dengan matinya Nabi atau wafatnya Nabi, semakin berselisihnya luar biasa. Ya, tidak akan datang satu zaman kecuali apa? Perselisihan manusia itu lebih dahsyat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Ya, kalau terjadi ini ente pegang sunnah ana, sunnah saya. Wa sunnatu khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan peganglah juga sunnah khalifah-khalifahku. Ya, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk ar-rasyidin, yang terpimpin, yang artinya mereka menjadi khulafa ar-rasyidin. 4 di antara mereka yaitu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawam. Pegang betul-betul dan gigit dengan gigi geraham. Ya.
Dari sini maka kita mengetahui bahwasanya memegang sunnahnya Nabi dan juga sunnah sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Karena apa? Mereka tidak akan mungkin menyelisih sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan mungkin. Ya. Maka kalau kita mendapati ada sahabat punya pendapat, ya, kita mungkin tidak tahu apakah dia itu ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Para ulama mengatakan melihat bahwasanya mereka berhusnudzan, di antaranya bahwasanya mereka tidak mungkin menyelisih Nabi di dalam masalah yang penting. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam athar, di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhihi al-ummah abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nusratu dinihi fatashabbahu bi ahlakihim wa taraifihim fahum kanu ala haddil mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti jejak, maka ikutilah jejak manusia-manusia yang telah meninggal. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini, yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit penyelisihannya. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabi alaihi salatu wassalam dan menolong agamanya. Ya. Maka hendaknya kalian mengikuti akhlak-akhlak mereka dan bagaimana perangai mereka, karena mereka berada di jalan yang lurus, di dalam petunjuk yang lurus. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni la akhsha an in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku meninggalkan sesuatu dari Nabi alaihi salatu wassalam yang Nabi perintahkan untuk beramal kecuali aku amalkan. Karena aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu, maka aku akan terpalingkan atau tersesat. Umar bin Khattab yuqabbilul hajar al-aswad. Umar bin Khattab mencium hajar aswad. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, wallahi inni la uqabbiluka. Wallahi inni la uqabbiluka fa inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Ya. Kata Umar, demi Allah, aku tidak akan menciummu karena sesungguhnya aku tahu kamu ini cuma batu. Ya. Tidak akan mendatangkan madarat, tidak akan menolak manfaat. Tidak mendatangkan manfaat, tidak akan menolak madarat. Jikalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan mencium. Karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku mencium. Artinya apa? Tidak lebih yang dikerjakan sahabat kecuali mengikuti Nabi SAW. Iya. Yang kedua, bahwasanya tamasuk, berpegang teguh pada sunnah itu petunjuk, dan menyelisihinya adalah kesesatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, bahwasanya Allah memberikan petunjukmu di atas jalan yang lurus. Ya, wa innaka la tad'uhum ila siratal mustaqim, bahwasanya sesungguhnya engkau menyeru mereka manusia di jalan yang lurus. Ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap seseorang beramal itu ada masa semangatnya, masa membaranya. Ya, dan setiap masanya orang bekerja beramal itu pasti ada turunnya, dropnya, dia futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa ketika dia ngedrop, lagi ngedon beramalnya,
dia mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW, faqad ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man kana fatratahu ila ghairi dzalika faqad halak. Namun ketika seorang itu ketika dalam kondisi imannya rendah, kemudian dia meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka dia akan binasa. Dan Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan satu perkataan yang masyhur, yang semua orang memahami, menghafalkannya. Taraktu fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitaballah wa sunnati nabiyhi. Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian apa yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan dalam potongan hadisnya, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan binasa. Ya, di dalam mengikuti sunnah terdapat keselamatan, dan menyelisihinya adalah kebinasaan. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah faza, telah menang dengan kemenangan yang besar. Iya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aytul jaysha bi'aynayya fa inni ana nadhirul uryan fannajaa fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaqu ala mahallihim fanajaw fakadzdzaba ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahu fasabbahumul jaysha fa'ahlaqathum fajtahahum fadzalika mathalu ma ata'ani fattaba ma ji'tu bihi wa mathalu ma asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq. Nabi SAW mengatakan, bermisalan aku dan bermisalan dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku, sebagaimana seorang yang mendatangi satu kaum. Dia mengatakan kepada kaum, wahai kaum, sesungguhnya aku melihat pasukan dan aku memperingatkan kepada kalian, ya, hendaknya kalian menyelamatkan diri dari pasukan ini akan diserang. Maka sebagian di antara mereka taat kepada Nabi taat kepada orang tadi, dan kemudian mereka waspada dan bersembunyi, maka mereka selamat. Dan sebagian di antara mereka mendustakan, ya, sehingga mereka kemudian diterjang oleh pasukan tadi dan mereka binasa, ya. Kemudian Nabi mengatakan, demikianlah permisalanku dan permisalan orang yang mengikuti apa yang aku dengannya. Allah memerintahkan aku, ya, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan selamat. Barang siapa yang tidak mengikuti, maka dia akan binasa, yakni terhadap apa yang aku bawa, yakni kebenaran. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya masyhur yang kita sering mendengarnya, Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap di antara umatku masuk surga semuanya kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa yang enggak mau masuk surga, kata sahabatnya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang enggak taat kepadaku, dia tidak mau masuk surga. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Telah aku tinggalkan kepada kalian permisalan yang terang benderang putih,
Lailuha kanahariha, malamnya seperti paginya. Artinya semua tentang urusan agama ini sudah dijelaskan Nabi alaihi salatu wasallam. La yazighu ba'di an hailah. Tidaklah orang-orang setelahku itu berpaling dari apa yang aku perintahkan kecuali mereka akan binasa. Berkata waqala Az-Zuhri rahimahullah. Berkata Imam Zuhri rahimahullah. Al-i'tisamu bis sunnah najah. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebuah keselamatan. Lianna sunnah kama qala al-Imam Malik. Sebagaimana yang dikatakan Imam Malik. Apa perkataan Imam Malik? Mathalu safinatin Nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Kata Imam Malik, sunnah ini seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Yang naik perahunya Nabi Nuh dia akan selamat. Yang meninggalkan tidak mau dari perahunya Nabi Nuh dia akan celaka. Man ibtada fi dini aw istahza bi sunnati rasuli rabbil alamin halaka fi dunya wal akhirah wa man tamassaka bi sunnah wa adha 'alaiha bin nawajid naja fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama ini dan yastahzi'a, kemudian mengolok-olokkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan dia pegang betul sunnah ini dan dia gigit dengan gigi gerahamnya, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan sahabat alaihi salatu wassalam dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mengumumkan peperangan, yakni permusuhan dengan orang yang mengikuti kebidahan atau pelaku-pelaku bid'ah. Dan mereka telah berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka berjalan menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan di sini Anna Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berkata Abdullah bin Umar anaknya Umar al-Khattab, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'dzanakum ilaiha. Ya. Janganlah kalian mencegah istri-istri kalian ke masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Faqala Bilal bin Abdullah ibn Umar, Allahu lam na'uhunna. Kemudian berkata Bilal bin Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah aku akan mencegah mereka. Faqala fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad qala akhbaruka anna Rasulullah SAW wa taqulu Allahu lanamna'uhunna. Kemudian ya dia berbalik, ya, kemudian memaki dengan makian yang belum pernah anak mendengarkan sebelumnya. Artinya gara-gara dia mengatakan apa? Ketika dikatakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jangan mencegah wanita-wanita kalian kalau meminta izin datang ke masjid. Dia mengatakan saya akan cegah mereka. Maka Abdullah bin Umar memakinya dengan makian yang jelek yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, akhbaruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah nyampaikan perkataannya Nabi, wa taqul, dan engkau katakan demi Allah aku akan cegah mereka. Yakni jengkel dia karena apa? Bersumpah demi Allah untuk menyelisih Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Berkata Sa'id bin Jubair,
Hadaf. Nah, ada lewati satu perkataan disebutkan dari Ibnu Abbas. Disebutkan dari Ibnu Abbas, annahu kana yafti bijawazi tamatta'u bil umra ila al-hajj. Wa yuqalu lahu lakinna Abu Bakar wa Umar yaqulani bi khilafi qawlika washtaddu ghadabahu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bolehnya seseorang ini, yakni pasangan dan suami istri, yakni berkumpul, yakni dari umrah ke haji. Kemudian dia mengatakan amma Abu Bakar wa Umar yaqulani bi khilafi qaulika. Kemudian dia mengatakan perkataannya Abu Bakar dan Umar menyelisih perkataannya, perkataan Nabi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Wa yashtaddu ghadabahu. Kemudian Abdullah bin Abbas marah karena ketika menyampaikan perkataannya Nabi dibantah dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Ini perkataannya Nabi dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bukan perkataannya yang lain, Abu Bakar dan Umar. Ya. Wa yaqul, kemudian Ibnu Abbas mengatakan yushak, aku khawatir anturjamu bihijarati minas sama, kalian dilempari bebatuan dari langit. Aku qala Allah wa qala Rasul, aku mengatakan perkataannya Allah dan Rasulnya. Fataqulu qala Abu Bakar Umar, sedangkan kalian membandingkan perkataannya Allah dan Rasulnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Abbas marah perkataannya Allah dan Rasulnya dibandingkan perkataan Abu Bakar Umar. Sekarang bukan di Rasulullah sama sahabatnya, ya, orang yang datang jauh setelah mereka. Ya. Kemudian disebutkan di sini tentang perihal faqad ajaballahu al-uqubah liman radda sunnah aw istahza biha wa min al-amthila ala dhalik. Disebutkan kejadian-kejadian yang terjadi ketika mereka menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Salama ibn Aqwa radhiyallahu anhu, anna abahu haddathahu, ayahnya bercerita kepadanya. Hadis ini diriwayatkan di Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang makan bersama Nabi. Bishimalihi, makan pakai tangan kiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul biyamin, makan dengan tangan kanan. Faqala rajulun la astati, kata orang tadi saya tidak sanggup. Faqala sallallahu alaihi wasallam lastata'at, maka engkau tidak akan sanggup. Ya, ma manahu illal kibr, dijelaskan maksudnya tidaklah seorang ini mencegah atau tidak melaksanakan perintah Nabi kecuali karena kesombongannya. Qala fama rafa'aha illa fi, maka tangan kanannya lumpuh, tidak bisa diangkat ke mulutnya tadi. Kemudian diceritakan yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Bustanul Arifin dari Abi Yahya As-Saji, qala kunna namshi fi azqatil Basra ila babi ba'd al-muhaddithin ay fi tariqihim li talab al-ilm. Ada beberapa kumpulan pemuda mungkin di sini, di antaranya Abi Yahya As-Saji berjalan di perkampungan yang di kota Basrah, yakni mereka mencari ilmu, yakni kebiasaan orang dahulu mereka berjalan di tempat itu dan mendatangi ulama untuk duduk mengambil ilmu dari mereka.
Ya. Fa asra'atul mashi wa kana ma'a rajulin minhum rajulun majnun fi dinihi faqala, kemudian aku berjalan mempercepat jalannya, kemudian di antara mereka berkata, irfa'u arjulikum ala ajnihatil malaika la taksaruha. Ya. Orang ini berkata seolah-olah apa ya? Menghina. Ya. Dengan mengatakan irfa'u arjulikum. Yani, angkat kaki. Ala ajnihatil malaika, dari sayapnya malaikat. La taksaruha. Jangan sampai kalian merusak atau melukai malaikat. Yani seolah-olah dia menghina orang yang jalan cepat tadi mau ke tempat syekhnya tadi. Famazala fi maudhi'ihi, ya, orang tadi yang menghina ini terdiam di tempat dia ngomong tadi, hatta jaffat rijlahu wa saqata, sampai kakinya itu kering dan jatuh. Kemudian ada cerita dari Ibnu Hajar yang menceritakan ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dari kitab Fathul Bari, dinukil di kitab Fathul Malham Syarah Sahih Muslim. Ayo, ini Syekh kelihatannya ngambil dari kitab yang lainnya, dari kitab Fathul Mulhim Syarah Sahih Muslim. Kisah ini dinukil di sana. Ya, ini komentarnya. Qala Ibnu Hajar an ba'dal muhadditsin. Ibnu Hajar cerita tentang sebagian ahli hadis. Innahu rahala ila Dimashq li akhadha al-hadits an syekh masyhur bih. Ada di antara mereka duduk ngambil hadis di Dimashq, Damaskus, untuk mengambil hadis dari seorang syekh yang masyhur. Faqara alaihi jumlatan lakinnahu kana yaj'alu bainahu wa bainahu hijab. Tapi ketika ngajar, syekhnya ini nggak mau dilihat sama muridnya. Falam yara wajhah, sehingga muridnya yang mengambil ilmu ini tidak bisa melihat. Falamma talat mulazamatuhu lahu fara'a khirsuhu 'ala al-hadits kashafa lahu satr fara'a wajhahu wajhu himar. Ketika mereka sudah panjang belajar, ya, udah lama, maka syekh itu membuka tabir yang dia menutupnya tadi, dan dia melihat wajah gurunya ini seperti wajahnya himar, wajahnya keledai. Faqala lahu, dia berkata, ihdar ya bunay, hati-hati wahai anakku, antasbaqal imama, kalian mendahului imam. Fa inni lamma ra'a bi fil hadis istab'adtu wa qaw'ahu wa sabaqtu al-imam fasara wajhi kamatar. Dulu waktu mungkin masih muda, ya, hobinya dia mendahului imam, ya. Kemudian disampaikan hadis, tapi tetap dia, ada orang kadang tidak percaya sama apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika dia mendahului imam, maka Allah merubah mukanya seperti mukanya keledai, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini sebagian dari apa yang terjadi. Ada beberapa peristiwa juga yang diceritakan dengan riwayat yang riwayatnya itu sabit, thiqah, tentang orang yang istihza sama hadisnya Nabi alaihissalam. Di antaranya yaitu orang yang membaca hadis Nabi, kalau kalian tidur, bangun, jangan celupkan tangan antum di bejana, cuci dulu baru.
Karena antum tidak tahu tangan ini malamnya di mana. Ya. Orang ini ingin istihza, mengolok hadisnya Nabi SAW. Dia mengatakan, anak tahu tangan anak di mana malam ini. Apa yang dikerjakan atau apa yang terjadi? Disebutkan hadis tadi, besoknya dia bangun, tangannya ini masuk ke dubur. Masuk ke dubur sampai sikunya. Dan disebutkan tentang riwayat kisah ini. Tentang masalah itu. Dan perawinya menguatkan kisah-kisah itu. Ada beberapa kisah. Ini salah satu di antara sekian banyak kisah orang yang istihza. Yakni menghina hadis Nabi SAW. Apapun hadisnya. Ya. Seolah-olah yang dikerjakan Nabi ini khayal. Ya, yang dikerjakan Nabi ini apa yang disebutkan Nabi dalam hadisnya ini tidak benar. Ya, sama seperti kisah tadi seorang Syekh Muhaddisin tadi yang dinukil oleh Ibnu Hajar tentang mukanya yang berubah jadi keledai. Ya, yang itu hadisnya masyhur, hadisnya sahih. Jangan mendahului imam. Ya, maka janganlah kemudian kita mendahului imam di dalam salat. Ya. Dan perkara-perkara yang lainnya tentang hadis Nabi SAW. Kadang kita meremehkan hadis Nabi ini dan kemudian nganggap biasa. Ya. Ada yang sampai mengolok-olok. Ada yang sampai mengatakan jangan-jangan hadisnya tidak sahih. Ada yang mengatakan menimbang hadis sama akal. Kalau nggak masuk akal berarti bisa jadi dhaif hadisnya. Dan lain sebagainya. Dan itu ditambah lagi kemudian dengan apa? Pemikiran sekuler. Ya, orang-orang sekuler ini gimana caranya orang Islam ini apa? Ninggalkan agamanya sedikit sampai hilang habis sudah. Dia nggak pakai agamanya sama sekali. Iya. Di antara yang mereka kerjakan apa? Ini hadis ini. Ya. Orang yang bergemul sama hadis ini sedikit demi sedikit dijauhkan dari umat ini. Ya. Di antaranya yaitu orang yang membela hadis ini mati-matikan, ya, menulis sekian buku, ya, mati-matian kemudian dimaki sama mereka. Katain ini dan itu dan seolah-olah orang ini, taruhlah misalnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah seperti mencaci semua ahli hadis. Padahal tidak seperti itu. Ya. Mereka benci ketika membaca kitab zaman ini, itu di bawahnya di catatan kakinya itu ada tulisan apa? Sahahul Albani. Disahihkan oleh Albani. Hassanahu Albani. Ya. Mereka marah. Dan bahkan diantaranya apa? Kalau ada tulisannya Albani tidak mau. Ya, kalau ada tulisannya di depan buku itu ada takhrij hadis atau penilaian hadis tentang buku itu misalnya dipakai penilaian Syekh Albani tidak mau. Seolah-olah Syekh Albani ini merusakkan ilmu hadis. Merusakkan ilmu hadis. Dan mencaci maki ulama sekian banyak ulama. Hal seperti itu. Ya. Berdialog dan berbeda pendapat di dalam urusan hadis, urusan hukum fikih itu sesuatu yang biasa. Ya. Jangan antum kira ketika mereka berdiskusi sampai sengit di dalam kitab itu seolah-olah ini orang 2, orang 3, orang 4 ini mau perang. Enggak ada. Ya. Antum lihat di kitab Sifat Salat Nabi. Ini kitab di antara kitab fenomenal di Syekh Albani. Di muqaddimah belum masuk ke bukunya itu Syekh Albani banyak menyelisih pendapatnya Syekh Ahmad At-Tuwaijiri rahimahumullah. Seolah-olah antum kalau antum baca dan antum udah paham kayak orang dua ini berkelahi udah tebas-tebasan leher sudah. Ya. Dan disebutkan ketika mereka berdua bertemu kalah. Nggak seperti yang antum cerita. Ada seperti yang kita bayangkan. Demikian pula misalnya
tulisannya Syekh Albani tentang bersendekap setelah i'tidal. Ya. Syekh Albani tidak berpendapat dengan itu. Yang berpendapat dengan itu diantara Syekh bin Baz. Dan Syekh Albani ketika menuliskan catatan kaki orang yang melakukan Sami Allahu liman hamida, dia katakan siapa? Ada bid'ah ahlul Hijaz. Ini bid'ah yang dikerjakan orang-orang di Hijaz. Orang faham yang dimaksudkan siapa? Syekh bin Baz. Tidak dua orang ini ketemu kecuali saling memuji. Berbeda pendapat di dalam urusan agama biasa. Imam Syafi'i berbeda sama Imam Ahmad. Imam Ahmad berbeda sama Imam Syafi'i. Dan yang lain. Apakah dua orang ini berkelahi? Wallahi. Disebutkan di dalam riwayatnya anaknya Imam Ahmad. Abahku ketika salat itu mesti berdoa dan menyebutkan satu nama. Muhammad bin Idris. Namanya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, ya Abah, siapa ini Muhammad bin Idris? Tidaklah kau salat salam kecuali mendoakan orang ini. Dia kata dipuji alim dan anak belajar sebagian ilmu tadi. Padahal kalau anda melihat madhab Syafi'i sama madhab Hambali, Allah kayak jumplang, langit dan bumi jumplangnya. Tapi ya, Imam Syafi'i, ya, ketika ditanya, dia ngomong, ya Ahmad, sampaikan kepadaku hadis yang engkau ketahui, karena engkau lebih mengetahui tentang urusan ini daripada saya, kata Imam Syafi'i. Mereka saling memuji. Adapun di beberapa perkara mereka berpendapat berbeda pendapat, biasa. Maka jangan kemudian ketika orang tidak paham masalah ini kemudian apa yang ada kayak orang ajak berkelahi. Laisa bil hikmah, ini bukan perkara yang hikmah. Ya, nah, waktu Isya. Semoga yang kita sampaikan bertambah mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan kepada sunnah Nabi-Nya, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan Nabi SAW. Ya, meninggalkan perkara yang bid'ah. Karena kebid'ahan itu Nabi marah kepadanya dan Nabi perintahkan kita apa? Meninggalkan perkara ini. Dan yang ketiga, jangan alergi sama istilah syariah. Ketika mengatakan, oh ini bid'ah, wah ini orang ustadz ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya yang dianggap bid'ah yang tidak ya sudah, kita membaca menjelaskan kepada umat ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kita dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih. Oke. Tafadhal. Allah katakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.